Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. A. Berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1962. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. A. Konflik PKI Madiun. Dimulai dari perjanjian Renville. Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri di Indonesia pada tahun 1958. Ia terpaksa diturunkan di jabatan menteri karena tidak disetujui rakyat. Amir Syarifuddin merasa dendam. Ia membuat Front Demokrasi Rakyat adalah kesatuan dari partai berhaluan kiri atau komunis di Indonesia, di antaranya PKI, PSI, dan PBI. Musso adalah tokoh PKI yang menetap di Moskow yang pulang ke Indonesia pada tahun 1948. Ia langsung mengatakan bergabung dengan Amir Syarifuddin. Mereka berdua berencana untuk mencapai tujuannya. Amir Syarifuddin ingin menurunkan Muhammad Hatta. Musso ingin membentuk negara sosialis Indonesia, pusatnya di Madiun. Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun. Pemerintah RI berusaha menumpas PKI di Madiun dan terjadilah pertempuran di Madiun. Amir Syarifuddin dipenjara, Musso tertangkap mati, sisanya kabur ke Kediri. DNID M.H. Lukman yang akan memimpin G30 SPKI. 2. Pemberontakan DI atau TII bermula dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pertama, dimulai dari Jawa Barat, dari perjanjian Renville, di mana ini harus memindahkan pasukannya. TNI harus memindahkan pasukannya ke wilayah RI, termasuk TNI di Jawa Barat juga pindah ke daerah RI yang lainnya, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Tetapi Laskar Hizbullah dan Fisabilillah dipimpin Kartosuwiryo menolak untuk pindah. Ketika di Jawa Barat terjadi kekosongan kekuasaan, Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia dan didukung tentara Indonesia sebagai tentaranya. Proklamasi dilaksanakan bulan Agustus 1948. Pemerintah RI mengirimkan tentara divisi Luwangi ke Jawa Barat dan menggunakan taktik pagar betis untuk menyerang DITI. Operasi militer ini dinamakan Operasi Bharatayuddha. Dengan menggunakan operasi ini, pemberontakan DITI di Jawa Barat berhasil dihentikan dengan ditembaknya Kartosuwiryo di Tasikmalaya pada tahun 1962. 2. Selanjutnya di Jawa Tengah terjadi pada tahun 1948. Dipimpin Amir Fattah. Amir Fattah ditawari jabatan sebagai Panglima di Jawa Tengah. Ia menyetujuinya. Ia pun bergabung dengan DITI. Pemberontakan ini berhasil dihentikan tahun 1991. Ia tertangkap. 3. Di Sulawesi Selatan dipimpin Abdul Qahar Muzakkar, dulunya seorang tentara yang bertugas di Jawa, tapi dipulangkan ke tempatnya untuk mengatasi pemberontakan Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Setelah tiba, ia tidak menyelesaikan masalah, tapi ikut bergabung dengan KGSS. Dia pun bergabung dengan DITI.
Ia pun menjadi salah satu pemberontak. Ia pun tertembak mati pada tahun 1963. 4. Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar. Ia adalah Panglima Angkatan Laut yang kurang puas dengan kebijakan pemerintah. Ia akan membubarkan Angkatan Laut di Kalimantan Selatan. Ia bergabung dengan Kartosuwiryo, tapi pada tahun 1963 ia tertangkap di sebuah pertempuran. Ia dihukum mati. Pokoknya 5. Pemberontakan di Aceh dipimpin Daud Beureu. Ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Pusa menolak hal ini. Pada tahun 1953, sekolah Daud Beureu melakukan kontak dengan Kartosuwiryo. Ia menyatakan Aceh sebagai negara Islam di Indonesia. Dipimpin Kartosuwiryo, konflik antara pengikut Daud Beureu dengan tentara RI berkecamuk dan tidak menentu, sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 2. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. A. Pemberontakan APRA adalah Angkatan Perang Ratu Adil, dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah misili yang anggotanya berasal dari tentara Belanda. Kenil tidak setuju pembentukan APRIS di Jawa Barat. Saat itu berbentuk negara bagian Pasundan. APRIS di Jawa Barat adalah divisi Siliwangi. APRA ingin Pasundan dipertahankan sekaligus dijadikan tentara negara federal di Jawa Barat. Pada tahun 1950, Westerling ditangkap karena ia mengultimatum pemerintah. B. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntunan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar mereka dijadikan pasukan APRIS di Indonesia Timur. Pemerintah pun mengirim pasukan Kolonel Alex Kawilarang pada bulan April 1950. Andi Aziz disuruh melaporkan ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya yang telah diduduki menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tempat waktu melapor 4 kali 24 jam. Ia pun terlambat melapor dan pasukan telah berontak. Ia pun ditangkap di Jakarta saat ia dari Makassar. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan ini di Maluku dengan tujuan memisahkan diri dari RI dan diganti dengan negara sendiri, diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Dr. Ch. R.S. Soumokil pada April 1950. RMS didukung mantan pasukan KNIL. Upaya secara damai dilakukan pemerintah yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding, tetapi gagal, sehingga melalui jalur militer untuk menumpaskannya. Dikirimlah Alex Kawilarang ke Maluku pada tahun 1963. Alex Kawilarang dan pasukan berhasil menangkap Smokil di Pulau Seram, sehingga ia pun dijatuhi mati. 3. Konflik dan pergolakan
konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemberontakan. 1. Pemberontakan PRRI dan Permesta adalah sebuah gerakan yang terjadi di Sulawesi dan Sumatera karena tidak kepuasan dari Tugu Angkatan Darat mengenai kesejahteraan Angkatan Darat yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Mereka menganggap kesejahteraan tentara di Jawa jauh lebih makmur dibandingkan dengan tentara di Sumatera dan di Sulawesi. Mereka pun mendirikan dewan sendiri, yaitu Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin Letkol Ahmad Hussein. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin Kolonel Maludin Simbolan. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin Letkol Barlian. Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin Kolonel Venje Sumual. Dewan ini bertugas untuk merebut pemerintah di daerah masing-masing. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein menyatukan dewan ini dalam sebuah pemberontakan PRRI, dan Ahmad Hussein dibantu pemerintah pusat. Ia menyertakan telah dibentuknya pemberontakan PRRI. Berita mengenai adanya PRRI menyebar ke Sulawesi sehingga muncul Permesta yang merupakan dukungan PRRI. Operasi militer berlangsung dijalankan dan tahun 1958 pemberontakan berhasil dipadamkan. B. Personal negara federal dan BFO. Konsep federal dan persekutuan negara bagian BFO atau Bijen Koms Federal Overling menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, terutama antara golongan federalis ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konferensi Malin di Sulawesi pada 24 Juli 1946, pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti wakil dari berbagai daerah non-RI. Namun, selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMP harus berhadapan dengan tuntunan rakyat yang ingin agar negara bagian bergabung dengan RI. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Kementerian Sosial menetapkan tahun 2014 Indonesia memiliki 184 daerah dengan potensi rawat konflik sosial. 6 diantaranya Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Konflik bahkan dapat mengancam persatuan bangsa. Kita harus menyadari konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi selama tahun 1948 sampai 1965 telah menewaskan banyak korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan permukiman mengalami kerusakan dan kerugian bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu melahirkan penderitaan bagi kita sendiri. 2. Teladan para tokoh persatuan. Jumlah tokoh yang diangkat menjadi pahlawan nasional hingga tahun 2014 adalah 159 orang. 1. Pahlawan nasional dari Papua, Van Kaiseipo, Silas Papare, dan Martin Indre. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah RI kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950.
tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua berdasarkan hasil KMP tahun 1949 sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah RI dan Belanda. 1 tahun kemudian, nyatanya sampai tahun 1962, ketika Indonesia akhirnya memiliki jalan perjuangan militer merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Meski demikian, dalam waktu selama itu bukan berarti rakyat Papua berdiam diri. Berbagai upaya dilakukan agar Papua sebagai bagian dari negara RI. Muncullah tokoh besar dalam integrasi tersebut seperti Francisco, Silas Papare, dan Martin Inde. Francisco tahun 1921 sampai 1907 adalah tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang merdeka. Ia juga berperan dalam PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisepo menjadi anggota delegasi di Papua. Dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, ia sempat dengan nama Irian, dengan pengertian ikut Republik Irian, dengan pengertian ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. Tahun 1948, Kaisepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat pihak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands ke konferensi meja bundar di Den Haag. Konsekuensi atas penolakan selama 1 tahun dipekerjakan oleh kolonial di distrik terpencil. 2. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Saat Indonesia merdeka, masih ada kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam RI. Belum sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara RI. Dimulai tanggal 19 Agustus 1945. Sultan mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya RI. 5 September 1945, Sultan memberikan 1. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari RI. 2. Segala kekuasaan dalam negara Yogyakarta Hadiningrat urusan pemerintah berada di tangan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat dan Sultan Hamengkubuwono bertanggung jawab kepada Presiden RI. Melalui telegram dan amanat ini sangat terlihat sikap nasionalisme Sultan Hamengkubuwono IX. Awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah RI yang baru terbentuk untuk menjalankan pemerintahan. Misal, markas TKR dan ibu kota RI pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan, bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan TNI tatkala perang kemerdekaan berlangsung. Belanda pernah menawari Sultan yang akan dijadikan raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II. Belanda ingin memisahkan Sultan yang berpengaruh besar dengan Republik. Belanda bahkan mengancam Sultan, namun sikap malah menghadapi ancaman. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki 1914 sampai 1958 lahir di Jakarta. Ia berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya Osarina tahun 1936. Ia masuk perkumpulan musik Live Java
dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsa. Ketika RRI dikuasai Belanda tahun 1914, yang sebelumnya aktif dalam orkes radio, memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI diambil alih Republik, ia mau kembali lagi bekerja sama. Lagu yang erat dengan nilai perjuangan yang mengunggah rasa kecintaan terhadap bangsa, yaitu Rayuan Pulau Kelapa tahun 1944, Halo Halo Bandung tahun 1946, yang diciptakan saat peristiwa Bandung Lautan Api. Sedangkan Selendang Sutra tahun 1946 diaptakan saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang dan sepasang mata bola tahun 1946. 4. Perempuan pejuang. Apu Daeng Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan PSI yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Ketika Datu Luwu Andi Kambo membujuknya dengan berkata, sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau kau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut hina. Karena itu kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu. Namun, Opu rela meninggalkan gelar kebangsawanannya, serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famaja, lahir di Polopo tahun 1880. Hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah To Barengsing. Setelah dewasa, Famaja dinikahi Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Ia mulai aktif di organisasi PSII melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah bermukim di Pulau Jawa. PSSI resmi dibentuk 14 Januari 1930 melalui surat rapat akbar bertempat di Pasar Lama Palopo. Kegiatan Opu Daeng Risaju didengar Kontroleur Afdeling Masamba, kemudian mendatangi kedatangan Opu dan menuduh Opu melakukan tindakan menghasut rakyat untuk mengembangkan terhadap pemerintah. Pada masa pendudukan Jepang, Opu Daeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan PSII. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintah penduduk Jepang terhadap kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan termasuk di dalamnya PSSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.